ya, cuma perut kecepet ya. Pemirsa, tuntut proses evakuasi korban dipercepat. Puluhan keluarga korban ambruknya Ponpes Al-Khagini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, protes di posko operasi SAR di sekitar lokasi pondok. Ya, mereka meminta tim evakuasi melakukan evakuasi selama 24 jam non-stop. Hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Inilah suasana posko operasi SAR di sekitar pondok pesantren Al-Khazini pada Kamis malam. Keluarga korban protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan meminta agar proses evakuasi bisa dilakukan dalam 24 jam. Aksi protes ini dilatar belakangi karena keluarga korban kecewa dengan kinerja tim evakuasi saat melalui layar monitor CCTV yang dipasang Diskominfo Pemprov Jatim di depan tenda posko. Terkait aksi protes keluarga korban, tim Basarnas yang siaga di posko berjanji akan melakukan koordinasi dengan tim evakuasi di lapangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, 2 jenazah santri korban musola roboh di Ponpes Al-Khazini, Sidoarjo tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Jenazah datang bersamaan dengan ambulans berbeda untuk menjalani identifikasi. 2 jenazah santri Ponpes Al-Khazini, Sidoarjo yang meninggal dunia akibat robohnya musola tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Keduanya datang dengan ambulans yang berbeda, yakni dari petugas PMI dan relawan. Polda Jawa Timur menjadi tempat identifikasi jenazah korban. Semua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim untuk dilakukan identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Proses evakuasi terus dilakukan oleh Basarnas dan tim BPBD dan TNI Polri. Diduga masih ada puluhan korban yang tertimbun bangunan. Ya, tim rescue Basarnas melakukan asesmen dan reasesmen sebelum kren dikerahkan. Dengar suara saya untuk Anda yang berada di dalam. Pada fase pertama, tim melakukan pengecekan tanda-tanda kehidupan di site A1, A2, dan A3. Tim SAR melakukan pengecekan dengan cara memanggil korban secara bergantian. Kami tim penolong. Apabila yang di dalam mendengar suara kami, ketuk benda keras 3 kali atau teriak. Namun, hasilnya nihil. Pada fase kedua dilanjutkan dengan penggunaan search camera yang menjangkau celah hingga kedalaman 5 meter. Fase ketiga dilakukan dengan wall scan software 400 untuk mendeteksi keberadaan orang di balik reruntuhan dinding beton. Hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya tanda nafas maupun denyut nadi. Tim SAR juga menggunakan multi-search seismic scanner yang berfungsi menangkap getaran dan suara kecil dari dalam reruntuhan untuk mendeteksi kemungkinan adanya korban hidup. Setelah seluruh tahapan memastikan tidak ada respon korban dari balik reruntuhan, tim SAR gabungan bersama pihak keluarga sepakat memulai proses pemindahan material dengan crane. Ya, sementara itu petugas gabungan dan keluarga sepakat untuk mengevakuasi korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khazini dengan alat berat dengan apapun hasilnya. Ratusan personel TNI Polri setelah keputusan evakuasi korban dengan alat berat disepakati keluarga korban dengan tim evakuasi. Begitu kesepakatan dilakukan, tim evakuasi langsung bergerak mengerahkan 1 unit alat berat jenis crane di titik lokasi reruntuhan bangunan. Ada lam nggak ini? Kan pasti ada lam. Ya, tapi yang bangunan itu Ya, sementara itu CCTV Diskominfo Sidoarjo yang dipasang di lokasi menunjukkan alat berat crane tengah beroperasi hingga malam hari. Tim SAR gabungan mengerahkan alat berat berupa crane untuk memindahkan material reruntuhan dari bagian atas reruntuhan bangunan.
Penggunaan krain dilakukan setelah tim rescue Basarnas melaksanakan rangkaian asesmen sebanyak 3 fase. Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi terkait proses evakuasi, kita sudah bergabung dengan rekan Pramono Putra dari lokasi. Ya, selamat pagi Pramono. Apakah pagi ini sudah ada korban yang kembali berhasil dievakuasi oleh petugas? Ya, baik Safa dan Yogi, kita laporkan bahwasannya hingga hari ini, hingga pagi ini, ada tambahan 2 korban yang sudah ditemukan dan langsung dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara di Polda Jatim Surabaya. Dan saya laporkan juga bahwasanya 2 jenazah tadi ditemukan pagi hari dan langsung begitu keluar dari lokasi reruntuhan langsung dibawa masuk ambulan dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Jika kemarin rumah sakit tujuan adalah di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, namun mulai hari ini untuk seluruh jenazah yang ditemukan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, utama ke Bayangkara Surabaya dan alternatif ke Bayangkara Porong Sidoarjo. Dan pemirsa, inilah di layar televisi Anda tampak suasana jalan masuk menuju pondok pesantren yang saat ini sudah dalam kondisi steril. Tidak ada siapapun yang bisa melintas kecuali ambulan. Sejumlah petugas keamanan juga ikut berjaga di pos untuk mengantisipasi adanya orang-orang yang tidak ada kepentingan yang masuk. Dan tentunya selain pengamanan jalur, sejumlah ambulan juga disiagakan di sekitar lokasi. Ada 2-3 ambulan di depan pondok pesantren, sementara ambulan lainnya siaga di jalan utama menuju pondok pesantren. Ini merupakan salah satu pos yang ada di depan jalan utama pondok pesantren Al-Ghazini di Buduran Sidoarjo, di mana petugas semua siaga, baik yang berpakaian resmi maupun yang berpakaian preman. Di pintu masuk utama yang menuju jalan raya Buduran, ini sudah ada tanda-tanda khusus dan petugas pun siaga di tepi jalan untuk memantau siapapun yang masuk ke dalam lokasi. Sementara di sisi selatan pos keamanan ada beberapa ambulan yang siaga. Ini mereka bersiap untuk masuk ke dalam pondok jika memang ambulan yang di dalam pondok berjalan keluar mengevakuasi korban. Seluruh ambulan yang digunakan untuk mengevakuasi korban ini semuanya bertanda khusus. Ada nomor yang dipasang di kaca depan ambulan. Ini menandakan agar petugas bisa memprioritaskan jika ada ambulan bernomor itu yang melintas. Sementara hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan seperti keterangan Basarnas, mulai Kamis kemarin, tim evakuasi menggunakan alat berat. Ada 1 kren yang disiagakan dan digunakan di samping titik bangunan yang runtuh. Demikian. Baik, rekan Pramono, tadi Anda telah sampaikan bahwa tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 2 orang lagi. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Ya, untuk kondisi 2 jenazah itu sendiri saat ini sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk menjalani proses identifikasi. Sementara untuk kondisi jenazah keluar dari pondok, ini sudah berada di dalam kantung jenazah dan langsung dimasukkan ke ambulan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Menariknya, ambulan yang membawa korban ini keluar dari pondok pesantren hingga jalan utama tidak membunyikan sirine dengan maksud supaya tidak menarik perhatian massa. Sirine ambulan baru dinyalakan setelah
posisi unit ambulan berada di jalan raya untuk kemudian meluncur ke Rumah Sakit Bayangkara. Demikian. Iya, Pramono, jadi total ada 7 korban meninggal dunia, lalu sisanya ada berapa korban lagi yang hingga kini belum berhasil dievakuasi? Ya, dengan berhasilnya mengevakuasi 2 jenazah pagi tadi, total jenazah yang ditemukan di lokasi titik bangunan yang runtuh ada 7 jenazah. Jadi mulai pagi tadi ada 7 jenazah, sementara untuk korban lainnya ini diindikasi masih puluhan, karena memang Basarnas belum bisa mengidentifikasi ada total berapa jenazah yang ada di balik reruntuhan. Hanya saja tim Basarnas kemarin bisa mengindikasi melalui alat bahwasannya ada 7 jenazah di lantai dasar. Sementara yang di bagian reruntuhan lain belum terdeteksi, namun diindikasi masih ada selain di lantai dasar. Demikian. Ya, berarti bisa dibilang atau sepakati bahwa pihak keluarga korban dan tim Basarnas ini sudah sepakat menggunakan alat berat untuk mengevakuasi korban. Ya, betul sekali. Kesepakatan untuk menggunakan alat berat ini dilakukan tim evakuasi bersama dengan keluarga korban saat melakukan pertemuan dengan keluarga korban di posko BNPB yang ada di sekitar lokasi pondok. Dan kalau lihat di layar monitor, satu alat berat jenis ekskavator ini saat ini akan melintas di jalur utama evakuasi, tapi kita tidak mengetahui apakah ekskavator ini akan masuk ke dalam pondok atau hanya standby di depan jalan utama. Ya. Ini adalah jalan utama, kemudian ini adalah jalan yang menuju ke pondok pesantren. Ini adalah satu-satunya jalan yang digunakan untuk proses evakuasi korban jika ditemukan dari balik reruntuhan. Demikian. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi keluarga korban yang berada di posko di area pondok pesantren ini yang sampai bermalam di sana ya, Pramono? Ya, betul sekali. Jadi hingga saat ini keluarga korban masih berkumpul di posko yang terletak sekitar 200 meter dari pondok. Mereka dilarang mendekati pondok karena memang sedang ada proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas. Jadi semua dilarang. Dan inilah kondisi alat berat yang sudah siaga. Belum dapat dikonfirmasi apakah ini mau masuk atau siaga. Alat berat ini adalah ekskavator. Ekskavator jenis besar yang rencananya akan dimasukkan ke lokasi titik bangunan pondok yang runtuh. Di dalam pondok sendiri sudah ada alat berat jenis kren yang digunakan untuk proses evakuasi korban. Ya, rekan Pramono, selain kren yang telah Anda perlihatkan ke kita semua, apalagi alat yang akan membantu mengevakuasi para korban oleh tim SAR gabungan? Ya, untuk alat berat yang akan digunakan untuk membantu proses evakuasi di titik reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ini, diantaranya selain kren juga ada ekskavator. Kemarin di saat kita berada di lokasi, saat hari pertama, itu sudah ada jenis ekskavator mini atau ekskavator kecil. Namun pada hari Kamis kemarin, untuk alat berat sudah diganti dari ekskavator mini menjadi kren. Ini untuk memudahkan mengangkat puing-puing bangunan yang runtuh. Oke. Demikian. Oke, Pramono, ini adalah satu-satunya akses yang hanya bisa dilintasi oleh ambulans ya. Lalu bagaimana dengan akses media atau wartawan yang ingin meliput secara langsung jalannya proses evakuasi? Apakah diizinkan untuk meliput langsung menuju ke dalam area bangunan yang ambruk di dalam ponpes ini? Ya, baik. Jadi untuk akses menuju Pondok Pesantren Al-Ghazini, jadi sudah ditetapkan oleh petugas dengan pertimbangan keamanan dan memperlancar proses evakuasi. Akhirnya
siapapun yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Mulai dari keluarga korban hingga tim media. Semua awak media yang ingin ke pondok pesantren dilarang dan hanya berada di titik ini. Titik yang saya berdiri, di mana pemirsa bisa menyaksikan. Nah, tim media hanya sampai di sini, tidak bisa mengakses masuk ke dalam lokasi pondok. Pada lokasi ini ke pondok masih ada sekitar 300 meter. Hanya petugas tim evakuasi dan ambulan yang diperkenankan masuk ke dalam lokasi pondok. Demikian. Ya, Pramono, ini untuk tim Basarnas, jam berapa rencananya akan melakukan tahap berikutnya menggunakan eskavator atau crane? Ya, proses evakuasi sebenarnya sudah dilakukan mulai Kamis kemarin dan saat ini juga masih tengah berlangsung dengan menggunakan crane dan ekskavator. Saya belum mendapat konfirmasi kapan ekskavator ini akan digunakan. Karena selain belum ada konfirmasi keterangan resmi dari Basarnas, kita juga belum bisa melihat langsung kondisi TKP. Dari pihak Diskominfo Jawa Timur memberikan fasilitas CCTV yang mengarah langsung ke lokasi. Dan ini bisa diakses oleh keluarga korban. Sementara kita juga memantau melalui layar CCTV tersebut. Dan ini kita tahu jalan umum ini yang dulunya sebagai jalan warga, akhirnya hanya digunakan untuk jalan petugas untuk tim evakuasi. Baik, ya, ini Pramono, sebelumnya kan orang tua korban mendesak agar proses evakuasi dilangsungkan selama 24 jam. Apakah petugas SAR ini akan melakukan evakuasi atau memang sudah dilakukan evakuasi selama 24 jam atau bagaimana, Pramono? Ya, belum ada keterangan resmi dari Basarnas akan melakukan 24 jam, namun yang jelas dari pantauan saya yang berada di sekitar lokasi hingga jam 2 dini hari tadi, proses evakuasi masih berlangsung. Masih ada aktivitas petugas di titik runtuhan untuk mencoba membersihkan puing-puing dan mencari jenazah yang ada di sekitar lokasi reruntuhan. Dan pagi ini saya datang tadi, saya lihat di CCTV juga sudah mulai ada aktivitas dari tim evakuasi. Meski demikian saya juga belum dapat konfirmasi langsung dari tim evakuasi, baik dari Basarnas, BNPB, ataupun tim rescue dan tim SAR dari TNI Polri, apakah mereka akan melakukan aktivitas 24 jam atau hanya pada titik-titik tertentu. Karena kalau malam hari, mereka juga pasti akan terkendala masalah pencahayaan. Meski di lokasi kejadian sudah disiapkan penerangan lampu dari Basarnas. Demikian. Baik, terima kasih rekan Pramono Putra melaporkan langsung dari Ponpes Al-Qausini, Sidoarjo, Jawa Timur. Nanti kita akan update lagi. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, postmortem di Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Sidoarjo, Jawa Timur yang sebelumnya dijadikan sentra penerimaan jenazah dialihkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Ya, inilah suasana postmortem yang berada di RSI Siti Hajar Sidoarjo yang sebelumnya akan dijadikan sentra penerimaan jenazah korban musola ambruk dialihkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Hal ini dilakukan setelah adanya keputusan bersama dari gubernur dan stakeholder lainnya yang menilai di Rumah Sakit Bayangkara memiliki SDM yang ada lebih siap. Kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan Rumah Sakit Siti Hajar, kemudian dengan BPBD dan stakeholder yang terkait. Kemudian kami juga meminta arahan dari Ibu Gubernur dan beliau menyetujui bahwa karena satu, yang pertama SDM yang mumpuni, kemudian karena sarana-prasarana yang sudah pasti terjamin di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Bisa dibalik peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Qausini, Jawa Timur tersimpan cerita hukuman bagi santri. Ya, diduga santri mendapat hukuman mengecor bangunan jika bolos kegiatan pesantren.
Di balik ambruknya musola 3 lantai BDI Ponpes Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur, terselip cerita soal hukuman bagi santri. Jika tidak mengikuti kegiatan pesantren, mereka bisa mendapat hukuman membantu mengecor bangunan. Informasi ini beredar di kalangan awak media berdasarkan penuturan dari salah satu santri. Hukuman mengecor sudah seperti tradisi, terutama jika kedapatan bolos kegiatan, santri diminta membantu pengecoran bangunan yang ambruk. Padahal pengecoran konstruksi bangunan tak bisa dilakukan sembarangan. Perlu teknik dan keahlian khusus untuk melakukan pengecoran bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya.